it's a brand new day. Sing it. New day. Sing it. So I give you praise. Woo! All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise, yeah. Oh, 'cause there's nobody like you, you, you. There's nobody like you, you, you. There's nobody like you. Well, you got me singing and rejoicing, overflowing with praise unto now I'm living. Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita yang hadir sore hari ini adalah umat Tuhan yang kuat, amin. Kita bisa datang walaupun dalam cuaca yang kurang bersahabat. Saya percaya semuanya karena kerinduan kita, karena cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segalanya yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bisa ada sampai sore hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuliakan Tuhan di tempat ini, kami rindu untuk merasakan hadirat Tuhan. Sebab itu Tuhan, hati pikiran kami, ruangan ini biar Engkau kuasai dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, pikiran kami, fokus kami hari ini untuk hanya isi dengan Engkau saja Tuhan, dengan roh kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, sertai teman-teman kami yang dalam perjalanan, agar kami bisa sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Dari awal sampai selesai ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, mari nyatakan dengan iman-Mu. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Katakan pada Tuhan, Kau setia Tuhan. Amin. Dalam setiap rencana-Mu ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu
pernah lepas dari rancangan-Mu yang indah Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini semua karena rencana-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya berhati. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan. Amin, amin, sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Sampai detik ini kalau kami masih ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh baik Engkau Tuhan. Haleluya. Tiada
selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembahkan, ku apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sama-sama kita katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, amin, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku rindu selalu menyenangkan. Cuma saja ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, Yesus, ku sembahkan. Apapun keadaan kami Tuhan, tetap kami katakan Engkau baik dalam kehidupan kami. Karena kami percaya setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, semua ada maksud dan tujuan Tuhan yang luar biasa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku
Tuhan, kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, mari berikan tepuk tangan luar biasa. Amin. Haleluya. Kita percaya bersama bahwa kuasa Tuhan dan nama Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Nama Yesus luar biasa dalam hidup kita. Yang bersorak-sorai memuji Tuhan, percaya kita semua yang ada di sini bersorak memuji Dia. Haleluya. Katakan Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan ungkapkan Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama yang
lagi memuji Tuhan, amin. Amin. Mari bebaskan rohmu, samping kiri kanan jangan pedulikan, pokoknya kita memuji Tuhan saja sore hari ini. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Allah kita. Yes. Denganmu Tuhan, kami mau berjalan dan melihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Ya apa? Pegang hidup Amin. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau pukul angkatku Tuhan. Amin. Mari angkat tanganmu. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa manusia melompat Tuhan kita. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa perjuangan, dan tebus biasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai Sekali lagi teman-teman. Tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan Kau pegang hidupku Tuhan. Amin. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Tak tuntutlah Mari angkat tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup. Amin. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa perjuangan, tak tebus biasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai Mungkin sebelum duduk teman-teman semua berikan salam samping, kiri kananmu, depan belakangmu, katakan Yesus kekuatanku dan kekuatanmu. Ya, boleh berikan senyum yang terbaik, haleluya. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Biar hati kami Bapa menjadi tanah yang subur, untuk kami betul-betul mau melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
kami nantikan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah pemilik ibadah ini. Oleh karena itu kami mau bersehati Tuhan, menaikkan puji-pujian penyembahan kami. Biar puji-pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau bertata di setiap puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk memberitakan, untuk mengajarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang menerjemahkan kepada setiap kami. Sehingga kami pulang tidak sama lagi seperti kami datang. Kami menerima berkat rohani, kami semakin dikuatkan. Berkati juga jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Berikan mereka telinga seorang murid, hati yang mau mendengarkan. Dan terlebih lagi menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Ya, shalom. Kita beri tepuk tangan dulu buat grup pemuji dan penyembah Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Ya, senang sekali di tengah hujan, ya cuaca yang kurang bersahabat. Tapi saya yakin dan percaya setiap kita umat Kristen yang tangguh. Yang percaya katakan amin. Ya, karena saya melihat sederas apapun kita semua mau hadir di tempat ini. Itu menandakan kita ini orang-orang yang tangguh. Coba lihat kiri kanannya ngomong, engkau tangguh bro, engkau tangguh sis. Ya, haleluya. Ya, saya mau mengatakan bahwa di tengah-tengah memasuki tahun politik 2024, ya, kita melihat banyak sekali janji-janji yang bertebaran, betul? Ya. Ada yang janji katanya kalau terpilih akan mencarikan jodoh. Kalau gitu pasti banyak yang milih ya. Gitu ya. Ada banyak calon legislatif yang berjanji. Kalau janjinya nyariin jodoh, yang jomblo-jomblo pasti pilih dia. Ya, mungkin ada yang bisa menjanjikan kasih bantuan ini itu. Menjelaskan tentang visi dan misi gitu ya. Apalagi saya lihat di sini muka-mukanya jomblo semua. Gitu ya. Yang jomblo ngomong yes. Aduh, agak berbahaya nih ya. Oke. Tetapi kita pernah nggak berpikir sejenak tentang janji Tuhan atau kita sebut dengan promise. Nah, judulnya pagi sore hari ini hampir sama dengan yang pagi, iman berbicara tentang janji atau promise. Ya, ini penting buat kita, apa hubungan iman dan janji Tuhan? Dan bagaimana kita bisa dalam kehidupan ini kita tetap bisa memegang janji Tuhan dan hubungannya dengan iman. Oleh karena itu saya mohon semuanya bisa memperhatikan karena ini penting. Tahun ini GBI dalam hal ini mempunyai judul mengenai iman yang teguh. Oleh itu kan belajar selama setahun ini mengenai iman. Nah, salah satu yang kita belajar malam hari ini adalah mengenai promise atau janji. Sama-sama katakan janji. Oke, mari kita buka bersama-sama pembacaan kita di Roma 4 ayat 18 sampai dengan 25. Roma 4 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Buka sama-sama Roma 4 ayat 18 sampai dengan 25. Ya, yang jomblo katakan amin. Jomblo semua. Yang sudah ketemu katakan yes. Ya, kurang keras yes. Oke, saya jemput semua bangkit berdiri. Kita akan baca berganti-gantian. Ya. Yang jomblo ayat yang genap. Yang sudah ada pasangan ayat yang ganjil. Yang mengerti katakan yes. Oke ya. 3 sampai ayat 25, 18 sampai dengan 25. Oke, yang jomblo duluan silakan ayat 18, 3, 2, 1. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bawah rahim Sarah telah tertutup. 20. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan.
kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ya, saya dengar banyak sekali yang jomblo ternyata. Gitu. Ya, malam hari ini kita akan bicara apa hubungannya janji Allah dan iman. Kalau kita lihat tadi Roma 4 ayat 20 dia berkata begini. Tetapi terhadap janji Allah, ia di sini siapa? Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, nah kalau ada kata malah berarti yang harusnya lemah tetapi jadi semakin kuat. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Nah kalau kita baca di sini ada sebuah perjanjian. Betul? Perjanjian Tuhan dan Abraham. Saya ulangi lagi. Kalau kita baca di ayat ini, kita melihat bahwa yang diceritakan Paulus adalah sebuah perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Ya, Tuhan menjanjikan atau promising something kepada Abraham, menjanjikan sesuatu kepada Abraham. Nah, perhatikan, ada perjanjian dua orang, Tuhan dan Abraham, sehingga dikatakan terhadap janji Allah, berarti yang menjanjikan adalah Allah dan yang dijanjikan adalah Abraham. Dikatakan Abraham tidak bimbang, malah ia diperkuat. Kata diperkuat, perhatikan, kata diperkuat sini seolah-olah ya, malah ia diperkuat dalam imannya. Ini menandakan sebenarnya ada hubungan erat antara janji Allah dan firman Tuhan. Nah, kalau saya mau gambarkan apa hubungan antara iman dan janji Tuhan, percayakah kita bahwa dari apa yang kita baca, kita mendapatkan gambaran bahwa iman itu seperti sebuah dasar dan bangunannya adalah janji Tuhan. Mengerti? Nah kalau kita bicara tentang dasar, dia bicara tentang pondasi. Pondasi di mana janji itu dibangun. Kalau kita bisa berdiri ada di bangunan ini semuanya, ini karena pondasinya kuat, betul? Kalau pondasinya tidak kuat, kita bisa roboh. Ya. Jadi iman adalah sebuah pondasi yang kuat. Tanpa pondasi yang kuat, maka janji itu tidak akan bisa digenapi, bahkan tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu, maka iman adalah dasar dari sebuah perjanjian. Nah, kita lihat hubungannya di sini antara iman dan janji Tuhan. Karena iman nantinya yang akan memampukan kita untuk menerima dan menikmati janji Allah. Yang setuju katakan amin. Makanya Ibrani 11 ayat 1 dia ngomong begini, iman adalah dasar atau pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, sebelum saya jelaskan dan bukti dari segala sesuatu ini, saya akan jelaskan begini. Iman adalah dasar, pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, perhatikan. Saat kita membuat perjanjian dengan seseorang, pasti akan melahirkan yang namanya harapan. Betul? Nah, saya kasih contoh. Saat kita membuat perjanjian dengan seseorang, maka akan lahir sebuah harapan. Contoh misalkan, waktu saya masih kecil, saya ditantang sama Bapak Gembala almarhum. Dibilang gini, Ezra, kalau kamu habis membaca satu kitab, maka setelah satu kitab, bilang sama Papa, Papa nanti akan sewakan kamu video Betamax, Ultraman, film Ultraman waktu itu. Nah, setelah dijanjikan seperti itu, apa yang lahir dari saya? Harapan saya akan menonton film. Betul? Harapan bahwa saya nanti akan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan setelah selesai kitab Kejadian saya akan ngomong, Pak, sudah selesai dan saya mengharapkan apa? Ada suatu upah di sana. Mengerti maksud saya ya? Jadi perjanjian itu, janji itu selalu akan melahirkan yang namanya harapan. Makanya dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Makanya tidak salah kalau iman adalah hal yang nanti akan memampukan kita untuk menerima dan menikmati janji Allah. Ya. Nah, ini hubungan iman dan janji Allah. Yang mengerti katakan amin.
Ini penting kita untuk pernah mengerti dulu ini. Hubungan antara iman dan janji Allah. Jadi kalau kita tidak punya iman, kita tidak mungkin bisa membangun apa Tuhan tidak akan melahirkan yang namanya janji Allah. Janji Allah kita tidak akan bisa nikmati. Ya. Kalau kita baca di Roma 4 tadi dibilang begini, keyakinan seperti apa yang dimaksud? Kan dikatakan tadi Roma 4 ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Ayat 21 dikatakan gini, dengan penuh keyakinan. Itu bicara tentang iman. Nah, masalahnya iman seperti apa, keyakinan seperti apa yang membuat Abraham begitu yakin? Dikatakan di ayat 21, dengan penuh keyakinan, bahwa apa? Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, penting bagi kita malam hari ini, kita akan belajar tentang janji. Oleh karena itu, dalam sebuah perjanjian, penting bagi kita, ingat perhatikan, penting bagi kita untuk pertama, kita ngerti dan kita kenal dengan siapa kita membuat perjanjian. Pertama itu. Yang kedua, apa isi perjanjiannya, betul? Saya kasih contoh kayak tadi. Kalau saya tadi dijanjikan untuk disewakan video Betamax, maka saya mengerti yang menjanjikan adalah papa saya. Dan isi perjanjiannya adalah kalau habis satu kitab, maka kamu akan dikasih sewakan video Betamax tentang Ultraman. Jelas ya? Jadi ternyata di sini penting bagi kita untuk mengenal siapa yang menjanjikan kita. Dan apa isi perjanjiannya. Artinya begini, engkau harus tahu profil orang yang menjanjikan. Makanya kalau caleg-caleg, tadi saya bicara tentang caleg, kita harus ngerti rekam jejaknya seperti apa. Orang ini tepat janji atau enggak. Orang ini punya kuasa enggak untuk melakukan itu. Ya contoh, saya kasih contoh lagi. Contoh, misalkan saya membuat perjanjian dengan, Lulu saja ya. Misalkan saya membuat perjanjian dengan Lulu, kalau kamu nanti lulus kuliah S1, di hukum, UKIP, contoh, kamu saya belikan Lamborghini. Minimal Lamborghini itu, ya. Misalkan saya janjikan seperti itu. Nah, kira-kira kalau saya yang ngomong itu, Lulu percaya atau tidak? Paling Lulu ngomong gini, Kak Esra, mobil saja expander masih nyicil, mau kena belikan Lamborghini itu. Ya kan? Ngerti maksud saya? Coba yang ngomong Raffi Ahmad atau Deddy Corbuzier. Lulu, kamu akan saya belikan, ya gayanya Deddy Corbuzier kan? Kamu akan saya belikan Lamborghini kalau kamu kuliah S1. Pasti Lulu kuliah langsung dia urus KRS-nya. Betul? Karena dia tahu yang ngomong punya kapabilitas untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Nah kalau kayak saya, expander aja cuma satu, sudah setengah mati nyicilnya kan gitu. Ini Deddy Corbuzier yang ngomong, pasti dilaksanakan. Apalagi kalau sudah masuk podcastnya, nggak mungkin Deddy Corbuzier narik perkataannya. Nah jadi penting bagi kita untuk mengerti dengan siapa kita membuat janji dan isi perjanjiannya apa. Karena begini, ya. Yang kedua perhatikan isi perjanjiannya. Kalau saya janjikan Lulu, kalau kamu selesai kuliah S1 di UKIP, saya belikan nanti yang di bawah dijual sama ini kebab. Ya, kalau kebab dia percaya, tapi nggak mungkin dia melakukan karena terlalu enteng. Betul ya? Kalau saya bilang sama Lulu, kamu nanti selesai saya belikan smartwatch. Masih mampu saya lakukan. Dia mungkin bisa lakukan. Isi perjanjiannya juga harus kita tahu. Karena dengan isi perjanjiannya itu kita bisa mengenal, ya kan? Dan kita bisa, ada nggak yang kita mau lakukan untuk menepati janji itu. Makanya saya katakan tadi, perhatikan. Engkau perlu tahu, kalau dalam sebuah janji, siapa yang membuat dan apa isi perjanjiannya. Nah ini yang masalah. Ya, kadang-kadang kita tidak kenal Tuhan. Kadang-kadang permasalahannya kita tidak kenal Tuhan kita dengan baik. Makanya banyak dari kita, jatah perjanjian yang harus kita lakukan, kita tidak lakukan. Padahal Tuhan yang berjanji. Nah kita akan lanjut lagi, belajar lagi sama-sama. Masih bersama dengan saya? Hello? Masih ya? Oke, penting bagi kita untuk mengenal. Ya, dua hal itu perhatikan, penting bagi kita untuk mengenal siapa yang menjanjikan dan apa isi perjanjiannya. Nah, oleh karena pengenalan akan siapa penting untuk kita tahu, ya, supaya kita tidak dibohong-bohongin.
Betul ya, apalagi kalau caleg-caleg sekarang banyak bohongnya. Tapi penting bagi kita untuk mengenal. Karena dengan mengenal baik sang pemberi janji, maka perhatikan, kalau kita kenal baik dengan sang pemberi janji, kayak tadi, saya kenal papa saya seperti apa dan dia tepati janji, maka keyakinan kita untuk melakukan apa isi perjanjiannya akan kuat, betul? Kalau tadi Deddy Corbuzier menjanjikan, kalau kamu ini lulus, kamu akan dibelikan Lamborghini. Atau Hotman Paris lah, yang sering belikan buat anak. Hotman Paris ngomong, kalau kamu lulus, kamu saya jadikan asisten pribadi. Nah, misalkan. Ini karena dia berkuasa melakukan, maka saya mau kasih tahu. Karena dia berkuasa, dia punya power untuk melakukan itu, maka yang dijanjikan akan melaksanakan. Nah penting, makanya saya katakan, dengan mengenal baik sang pemberi janji, maka keyakinan kita atau iman kita akan terus kuat. Yang setuju katakan amin. Nah permasalahannya, kita kenal nggak Tuhan kita siapa? Roma 4 ayat 21 ngomong, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Nah kalau Tuhan yang memberi janji, dia maha kuasa. Permasalahannya kita nggak kenal dia, masalahnya seringkali. Makanya Paulus ngomong, yang ku inginkan adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Makanya penting bagi kita untuk lebih terus dalam mengenal Tuhan, Nah berkuasa di sini di ayat Roma 4 ayat 21, berkuasa artinya, sekali lagi berkuasa di sini artinya dia memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukan apa yang dijanjikan. Nah berbicara tentang iman harusnya, saya mau kasih tahu malam hari ini, dengar baik-baik. Bicara tentang iman harusnya, fokus kita, fokus akan pengenalan akan siapa Tuhan yang kita sembah, ketimbang keadaan sekitar kita. Semakin engkau kenal, fokus sama pengenalanmu sama Tuhan, semakin engkau bisa bernyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Tapi kalau kita nggak kenal, nah ini masalahnya. Nah, mengapa fokus kita harus selalu pada Tuhan yang berkuasa melakukan apa yang Dia janjikan? Mengapa fokus kita harus pada Sang Pemberi janji? Saya mau kasih tahu, ini rahasianya. Karena biasanya begini, saat Tuhan sudah mau menggenapi janjinya, keadaan, perhatikan, setiap Tuhan mau menggenapi janjinya, biasanya keadaan atau kondisi kita berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan janjikan. Contoh dari apa yang kita baca. Di ayat 18, di Roma 4 tadi ayat 18, dia ngomong begini nih. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut firman yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui apa? Bahwa tubuhnya sangat lemah dan karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Perhatikan, dijanjikan menjadi bapa banyak bangsa, punya keturunan banyak, tetapi kondisinya terbalik. Nah, perhatikan, seringkali saat Tuhan mau menggenapi janjinya, keadaan sekitar kita itu berbanding terbalik dengan janji Tuhan. Ya, perhatikan. Ini contoh. Apa yang terjadi? Ya kalau kita lihat baca-baca yang terbalik, kalau kita baca baik-baik apa yang terjadi dengan Abraham, Abraham sudah sangat lemah. 100 tahun hampir umurnya. Ya. Bahkan kondisi rahim Sarah katanya sudah tertutup. Bahasa medisnya apa? Menopause, ya. Kalau saya bukan menopause, menestop. Kalau pause masih bisa di-play lagi. Kalau stop kan stop, enggak bisa lagi dicabut listriknya kan gitu ya. Jadi saya bilang menestop, sudah enggak bisa lagi. Kalau menopause itu dari umur 46 sampai dengan 60, ini menestop, sudah 90 lebih. Keadaannya terbalik dengan apa yang dijanjikan. Nah, di titik ini, kalau kita semakin memegang teguh janji Tuhan, maka kita akan menikmati. Dan itu butuh yang namanya iman. Sama-sama ngomong iman. Nah saya kasih contoh lain lagi. Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai 19. Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai dengan 19. Tolong ditampilkan. Ada sebuah jadi kondisi. Jadi kondisinya selalu terbalik dengan apa yang Tuhan janjikan. Ya. Makanya karena seringkali tadi saat Tuhan mau menggenapi janjinya, biasanya
keadaannya semakin terbalik. Perhatikan ayat 17. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Lompat ke ayat 19, buka. Perhatikan. Ya, tetapi makin dekat. Perhatikan, raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita, bangsa Israel, dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Perhatikan, Paulus cerita tentang keadaan orang Israel di Mesir. Dia ngomong, waktu Tuhan mau berjanji, janjinya sudah mau digenapi bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Ternyata waktu penggenapan janji itu malah keadaannya terbalik. Bayi-bayinya harus dibunuh, dibuang. Supaya bangsanya jangan berkembang. Perhatikan. Makanya engkau butuh iman yang kuat. Saya mau kasih tahu, iman yang kuat tidak dibangun melalui panggung yang besar. Iman yang kuat dibangun dari hubungan pribadimu dengan Tuhan. Pertanyaan saya, kita bangun gak hubungan pribadi dengan Tuhan? Karena dengan adanya hubungan pribadi, pengenalan engkau terhadap Tuhan, pengenalan kita terhadap Tuhan semakin dalam. Nah silakan kalau kita belajar teknik sipil, ya, kedalaman pondasi menentukan struktur bangunan di atasnya bisa sampai lantai berapa. Ada anak sipil di sini angkat tangan? Ada? Gak ada. Ada anak sipil, Asni. Betul ya Asni ya? Pondasi yang kedalaman pondasi itu akan menentukan seberapa kuat struktur bangunan di atasnya. Dan semakin kuat kita kenal sama Tuhan, kita bangun hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, semakin kuat engkau pegang janji Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ngerti ya maksud saya ya? Hubungan iman dan janji Tuhan. Nah biasanya kita seperti itu. Kak, Tuhan sudah janji sama saya apa? Tuhan akan berikan pekerjaan. Tuhan akan berikan kesembuhan. Tapi kok semakin sakit ya? Tapi kok belum saya lamaran kirim sudah 1000, ditolak 1001. Nah itu lamaran cintamu bos. Bukan lamaran pekerjaan. Kan begitu. Seringkali kita merasakan seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu malam hari ini pesan Tuhan buat kita semua yang hadir malam hari ini. Jangan bimbang, jangan goyah. Karena janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Nah saya tidak mengerti dan tidak tahu apa yang menjadi permohonan doamu kepada Tuhan. Mungkin kau sudah berdoa, Tuhan menaruh dalam hatimu sebuah janji. Bisa janji itu mengenai kesembuhan, bisa mengenai pekerjaan, bisa mengenai pasangan hidup, janji pemulihan hubungan, apapun itu. Dan kalau kau lihat mungkin keadaanmu sekarang kok berbanding terbalik ya. Karena saya mau kasih tahu, semakin dekat kita dengan penggenapan janji Tuhan, maka seringkali jalannya bukan semakin mudah, tetapi seringkali terasa sulit, bahkan cenderung berat. Bisa jadi kondisi kita berlawanan, oleh karena itu iman perlu kita butuhkan. Saya mau ingatkan bahwa kita harus terus melihat fokus sama Tuhan yang berkuasa, ketimbang melihat keadaan sekitar kita. Saat engkau lihat fokus sama Tuhan, pengenalanmu sama Dia akan semakin dalam, dan kau akan mengerti Tuhan yang kita sembah berkuasa melakukan apa yang dijanjikannya. Ya. Nah, hal yang penting dalam kita menerima janji Allah, janji Tuhan. Saya lanjutkan. Ya, saya ada 50 lembar di sini. Baru lembaran pertama. Ya. Tapi saya pilih-pilih 3 lembar saja ya. Nah, hal yang penting lainnya dalam kita menerima janji Tuhan adalah identitas. Sama-sama katakan identitas. Atau status kita ini siapa di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 17 kita buka sama-sama. Hal penting lainnya dalam kita menerima janji Tuhan. Tadi kita sudah bicara tentang pemberi janji dan isi dari janjinya. Sekarang kita bicara sang penerima janji, yaitu engkau dan saya. Dan hal penting yang pertama yang harus kita tahu adalah identitas kita siapa. Roma 8 ayat 17 dia ngomong begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji. Artinya, engkau mau terima janji Allah, engkau identitasmu adalah anak Allah. Lihat samping kiri kanannya, engkau anak Allah bro. Engkau anak Allah sis. Ngomong begitu. Identitas kita penting untuk menerima janji Allah. Dan puji Tuhan, engkau perlu tahu. Kenapa harus diangkat dulu jadi anak? Karena kekristenan selalu berbicara tentang pemulihan hubungan. Saat Tuhan memulihkan hubunganmu,
dengan dia, diperdamaikan dengan Allah. Kita yang dulunya berdosa, Yesus mati 2000 tahun lalu buat engkau dan saya untuk memperdamaikan hubungan kita dengan Bapa. Maka kita dianggap menjadi anak. Saat itu kita berhak menerima janji-janji Allah. Saya ulangi lagi. Saat kita, identitas kita sebagai anak dan identitas kita sebagai anak, kita dapatkan karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan tanpa pengorbanan Yesus kita tidak mungkin menjadi anak. Oleh karena itu malam hari ini saya mau bilang sama kita semua, kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus turun ke dunia ini untuk engkau dan saya memulihkan hubungan kita dengan Bapa sehingga kita layak menerima janji-janji Allah. Nah, ini pesan gospel Injil hari ini. Nah, tetapi begini, statusnya tak harus sebagai anak. Tetapi sayangnya begini, ada banyak dari kita yang seringkali miskonsepsi atau salah tentang status dan identitas kita sebagai anak. Kenapa? Karena bapak-bapak di dunia ini juga mengajarkan seperti itu. Coba bayangkan, kalau misalkan ada direktur, kemudian anaknya jadi pegawainya, pasti kita ngomongin dia di belakang, dia jadi pegawainya karena bapaknya direktur, betul? Nah, kemudian terbangunlah konsep kita, bayangan kita, karena saat kita menjadi anak biasanya dikasih fasilitas ini, itu, dijanjiin, hidup enak, dijanjiin, pokoknya hidupmu enak, saya belikan sudah rumah dan lain sebagainya, betul nggak? Kita punya konsepsi bahwa kita jadi anak, bahwa akan jadi enak. Ya, bagus juga. Kadang-kadang konsepsi kita jadi anak, maka akan enak. Seringkali kita begitu loh pikirannya loh. Padahal firman Tuhan berkata beda. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Lihat di depan. Ibrani 12. Silakan tampilkan karena kecil tulisannya. Saya akan baca dari sini. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai, kurang keras, orang yang diakuinya sebagai, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak Nah, saya mau perbaiki miskonsepsi kita tentang kita, status kita anak di hadapan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang ngomong, kalau kita jadi anak, saat kita klaim mobil jadi milik kita, jadi milik kita. Saat kita klaim ini itu, jadi milik kita. Saat kita klaim sembarangan, itu jadi milik kita. Tidak bisa, karena Tuhan ngomong. Hal yang sebaliknya, bahkan ia akan mendidik engkau dan saya, supaya karena status kita adalah anak. Nah, kalau kita sudah tahu malam hari ini, engkau yang hadir saat ini, yang statusnya sebagai anak Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan semua, ada yang nggak angkat tangan? Maka takut disesah, takut dihajar sama Tuhan. Ya puji Tuhan, semuanya angkat tangan. Malam hari ini kita harus belajar bahwa status kita adalah anak-anak. Jadi kalau engkau dihajar Tuhan, disesah Tuhan, itu sebuah privilege. Katakan privilege. Kalau engkau diajar sama Tuhan, itu privilege. Karena engkau diakui sebagai anak. Alkitab mengatakan anak mana yang tidak dididik sama bapaknya. Ya. Dan saya mau kasih tahu malam hari ini, Tuhan bisa mengajari engkau, mendidik engkau dari berbagai macam kegagalan dalam hidupmu. Ya, engkau nggak salah dengar. Tuhan bisa mendidik engkau dengan berbagai macam kegagalan dalam hidupmu. Gagal bercinta, ternyata pasangannya orang tidak seiman. Anggap itu didikan. Engkau nangis-nangis, Tuhan bilang, itu didikan saya. Karena firman Tuhan berkata, jadilah pasangan yang seimbang. Itu didikan Tuhan. Kalau engkau melawan orang tuamu, Tuhan ngomong, tidak akan panjang umurmu, di tanah yang dijanjikan. Nah, hati-hati. Didikan Tuhan juga itu. Saya mau kasih tahu, terkadang didikan Tuhan itu bikin kita sakit. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran, perhatikan, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka
duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau engkau sebagai anak, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ingat, kalau kita sebagai anak, Tuhan akan mendidik kita. Yang harus kita lakukan adalah setiap kali kita dididik, jangan kita menjauh, jangan kita merasa gagal, jangan merasa kecil hati. Karena memang kalau didikan Tuhan itu dari Bapa yang mencintai kita, mendatangkan duka cita. Bahkan kadang-kadang kita merasa nggak bahagia. Tapi teruslah engkau mendekat sama Tuhan. Kalau engkau anak, engkau akan senang juga dididik. Karena Dia mendatangkan buah kebenaran. Yang mengerti katakan yes. Nah di sini kita mengerti ya. Saya sudah terangkan tadi ya. Karena kita statusnya anak, Tuhan mendidik kita. Nah di sini kita mengerti bahwa tujuan akhir atau goalnya janji Tuhan itu bukan sekedar engkau dan saya itu bahagia. Saya ulangi lagi, Anda nggak salah dengar. Tujuan akhir atau goalnya dari janji Tuhan digenapi dalam hidupmu itu bukan buat engkau bahagia. Tetapi penggenapan janji Tuhan adalah supaya engkau dan saya semakin dilatih hidup dalam kekudusan. Meskipun salah satu janji Tuhan adalah berkat, tetapi janji Tuhan bukanlah sebagai tujuan akhir. Namun merupakan sarana kita untuk menyempurnakan kita hidup dalam kekudusan dan takut akan Allah. Nah kita harus mengerti ini. Janji Tuhan, kita jangan berhenti di janji Tuhan. Makanya janji Tuhan itu jangan dijadikan motivasi. Tapi marilah kita melatih hidup kita untuk hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Perhatikan. Janji-janji yang Tuhan kasih kepada kita karena status kita adalah anak, Tuhan mau pakai itu bukan cuma untuk sekedar buat engkau bahagia, tetapi membuat kita, melatih kita hidup dalam kekudusan dan takut akan Allah. Kita harus pakai mindset ini dengan benar. Karena kenapa? Karena ada orang yang ngomong begini, saya ikut Tuhan tidak bahagia. Tuhan ngomong, memang saya tidak bermaksud bikin kau bahagia. Saya mau membuat engkau semakin kudus. Sehingga kita nanti suatu saat bisa bersama dalam kekudusan. Kalau engkau nggak merasa bahagia, terus engkau bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan itu terjadi? Kenapa ada seperti ini? Kenapa saya lahir dengan kekurangan ini, kekurangan itu? Percaya di dalam itu semua, Tuhan sedang mendidik engkau untuk bisa semakin kudus dan takut akan Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Makanya jangan menyerah. Kalau engkau punya iman seperti Abraham, engkau akan terima janji Tuhan. Nah, 2 Korintus 7 ayat 1, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Terjemahan sederhana Indonesia. Jadi saudara-saudari yang terkasih, karena Allah sudah memberikan janji-janji yang sungguh indah, maka sepantasnya, perhatikan, kita menjaga tubuh dan roh kita supaya bersih dari segala hal yang najis. Takut dan hormatlah kepada Allah, marilah kita semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Allah dalam kekudusannya. Dari terjemahan sederhana Indonesia. Ya, dalam kekudusannya. Nah, perhatikan, saya mau kita semua mengerti malam hari ini. Janji Tuhan diberikan kepada kita bukan cuma sekedar kita buat kita bahagia. Tapi Tuhan mau kita hidup. Kita menjaga tubuh dan roh kita supaya bersih dari segala yang najis. Yang mengerti katakan amin. Menjaga tubuh dan roh kita dari segala yang najis adalah tugas kita. Artinya apa? Tubuh berbicara mengenai kesehatan jasmani kita. Perhatikan apa yang kita makan. Perhatikan apa yang kita lihat. Perhatikan apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. Saya kasih contoh, kalau kita pacaran. Coba, pacaranlah yang kudus. Ya, jangan baru pacaran sudah raba sana raba sini. Jangan baru pacaran sudah kissing sana kissing sini. Jaga kekudusan hidupmu.
Cara kita menata hidup. Ngerti menata hidup? Perhatikan tubuh kita itu butuh istirahat, jangan selalu begadang. Tidur tepat waktunya, cara kita tidur, cara kita bergaul. Ini berbicara tentang tubuh. Kita bergaul dengan siapa akan kelihatan masa depan kita seperti apa. Roh berbicara tentang hal-hal rohani, apakah kita berdoa punya waktu yang khusus buat Tuhan. Baca Alkitab, ikuti persekutuan yang ada. Ini yang harus kita lakukan. Makanya dikatakan, di dalam kita menunggu janji-janji Tuhan, kita harus menjaga tubuh dan roh kita supaya bersih dari segala hal yang najis. Saya ulangi lagi, di dalam menunggu penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, jaga tubuh dan roh kita dari hal-hal yang najis. Yang mengerti katakan amin. Dan saya mau kasih tahu malam hari ini, pemain musik saya panggil ke depan. Dan percaya, kalau engkau melakukan ini, Tuhan itu setia. Apa yang dijanjikannya akan diberikan pada kita. Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Tuhan yang menjanjikannya setia. Betul? Tuhan itu setia akan janjinya. Tugas kita menjaga tubuh dan roh kita dari hal-hal yang najis. Nah, menunggu pengenapan janji Tuhan, dalam menunggu pengenapan janji Tuhan, seringkali kita merasa Tuhan lupa. Saya ulangi lagi, dalam menunggu pengenapan janji Tuhan, kita seringkali merasa Tuhan itu lupa sama janjinya. Saya mau kasih tahu malam hari ini, Tuhan gak pernah lupa, diberitakan tadi, Ia yang menjanjikannya setia, Tuhan gak pernah lupa. Kekurangan kita adalah seringkali kita anggap Tuhan lupa, hanya karena Tuhan membalas
kita semua di tempat ini diberkati oleh firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, dan biarlah Roh Kudus saja yang menuntun kita hari lepas hari melalui firman-Nya. Teman-teman, saatnya kita akan berikan persembahan kita, namun sebelum itu saya undang kita semua, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu Bapa, kami memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dalam setiap hari kehidupan kami, pengenalan akan Tuhan saja yang kami rindukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Kak Esra Tuhan dalam pelayanannya, pemakaian Tuhan semakin luar biasa dinyatakan. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami akan berikan korban syukur kami akan berikan persembahan kami. Tuhan, biar apa yang kami beri itu berguna untuk pelebaran kerajaan surga di tempat ini, untuk pelayanan di tempat ini, dan apa yang masih ada pada kami Bapa, ajar kami menjadi bendahara yang bijaksana Tuhan, untuk mengelolanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh ya, di depan juga teman-teman ada ayat tahunan. Silakan teman-teman saat memberi korban syukur boleh diambil bagi yang belum mengambil. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pantas melanda hidupmu bila putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau pelan? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari sama-sama bangkit berdiri bertepuk tangan bagi Tuhan kita.
Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada pengumuman untuk Ya, shalom. Oke, pengumuman yang pertama untuk minggu ini belum ada kegiatan. Sepanjang minggu ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Selasa, Rabu, Kamis belum ada kegiatan. Nanti Jumat akan ada latihan untuk ibadah raya 2. Sore hari ini latihannya di hari Jumat jam 9 malam. Nah, untuk Sabtu pagi kita ada sarapan pagi bersama, yaitu ibadah doa pagi. Doa pagi jam 5 pagi di tempat ini, dan kita juga siarkan secara live di YouTube. Nah, adik-adikku sekalian, Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau didoakan atau dibantu di dalam doa, boleh WhatsApp ke saya, nanti kita akan doakan di doa pagi. Nah, di hari Sabtu ada 2 doa pagi dan doa sore untuk pelayan dan doa puasa. Tapi jemaat juga boleh ikut untuk doa pagi maupun doa sore. Silakan, doanya di tempat ini, pagi dan sore. Gitu ya, subuh dan sore maksud saya. Nah, nanti jam 7 malamnya kita ada latihan untuk ibadah raya pertama. Minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah raya 1 jam 9 pagi dan ibadah raya kedua jam 5 sore. Yang mengerti katakan amin. Nah, itu pengumuman. Lalu kemudian yang saya mau sampaikan bahwa ibadah raya kedua di tempat ini yang kita sebut dengan Gereja Komunitas Generation of Light Community Church akan berulang tahun, tepat 1 tahun itu tanggal 5 Februari. Nah, 5 Februari kita sudah cek tanggalan, ternyata jatuhnya di hari Senin. Oleh karena itu, kita akan mengadakan perayaan ulang tahun pertama Generation of Light Community Church di tempat ini di tanggal 4-nya, di hari Minggunya, Minggu sore. Ya, mengerti ya? Jadi kita akan adakan ulang tahun Goal CC yang pertama karena baru 1 tahun, jadi ibadah raya kedua ini baru 1 tahun. Dan nanti kita akan kedatangan tamu istimewa, ya kalau mungkin kita pernah tahu, Yesua Abraham. Ya, kita akan datang di tempat ini, kita sama-sama menguji dan menyatu Tuhan bersama Yesua Abraham. Kita kemarin sudah hubungi dan beliau bersedia. Kenapa Yesua Abraham? Karena dia juga yang pertama dulu waktu kita buka ibadah pertama kali di sini, dia juga yang ngisi. Itu. Jadi dia sangat rindu melihat perkembangan kita di tempat ini, sangat rindu penuaian jiwa terjadi di tempat ini. Oleh karena itu, nanti Februari tanggal 4 sama-sama kita datang di tempat ini ibadah sama-sama. Itu ya, mungkin flyernya nanti teman-teman. Nah, berbarengan dengan itu kita sudah bikin panitianya. Ya, nah nanti panitia yang akan banyak berbicara mengenai dan sebagainya. Mungkin singkat saja saya panggil Saudara Irfan. Silakan maju ke depan sini. Kasih dulu mic-nya dulu. Kasih nyanyi, enggak nyanyi ya? Oke. Nah, ini ketua panitianya. Beri dulu tepuk tangan yang meriah buat ketua panitianya. Hari mana hari? Kembarannya? Silakan. Oke, shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Kurang semangat, selamat malam semua. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan arahan dari Kak Esra, saya sebagai ketua panitia di tempat ini untuk 1 tahun Goal CC. Besar harapan saya ke depan teman-teman bisa menjadi bagian dari 1 tahun Goal CC, bisa menjadi sejarah baru buat kita untuk bisa terus mengenang 1 tahun perjalanan kita di Goal CC. Untuk informasi yang pertama, ada basar jiwa teman-teman, jadi kami sediakan basar. Boleh dalam bentuk, Lulu, mana Lulu? Oh, Lulu basarnya kebab, jadi ada, ada depan. Asik. Jadi koordinator dananya sudah prepare sekali. Nah. Boleh? Saya tidak sendiri, saya punya beberapa teman-teman yang sudah ditunjuk menjadi panitia. Yang pertama wakil ketua Saudara Yabes, boleh maju ke depan. Untuk koordinator acara Kak Vero, koordinator perlengkapan Kak Aris, koordinator keamanan Kak Eki, koordinator dana Lulu, bendahara Rival, boleh maju ke depan teman-teman yang sudah saya sebutkan namanya. Oke, yang sudah ini disebutkan namanya silakan maju ke depan, kita akan doakan. Beserta dengan anggota-anggotanya boleh silakan maju ke depan. Koordinator konsumsi Mei dan Kak Tita boleh maju ke depan.
Ya, silakan maju ke depan. Nama-nama yang dipanggil sama Bapak Ketuanya. Kita akan doakan sama-sama karena mereka mengemban tugas yang cukup berat. Ya di mana-mana kalau 1 tahun itu legend ya, tahun pertama. Silakan lanjutkan lagi Pati, siapa lagi? Beserta anggota-anggotanya, teman-teman yang merasa bahwa sudah masuk dalam anggota kepanitiaan boleh silakan Ya. maju ke depan. Kita akan Ini Cerin enggak jadi ini? Hei, Santai. Itu Ayu juga. acara maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan yang sudah dipanggil, yang sudah menjadi panitia. Iya, satu lagi dokumentasi. Boleh maju ke depan? Saudara David boleh maju ke depan? Silakan, Kak David. Ya, oke. Ada lagi? Silakan maju ke depan aja, enggak apa-apa. Kak Doris, Kayla silakan maju ke depan. Biasanya kalau jadi panitia punya privilege untuk berfoto bersama Kak Ona, Kak Nona. boleh blessing. Boleh maju ke depan. Iya. Nah kita akan Kak doakan Geren sama-sama. boleh maju ke depan, Kak Geren. 2 baris lah, 2 baris di belakangnya boleh agak maju ke depan. Sini di sini. Agak maju lagi ke sini. Ona, Ella sama ini maju ke depan di sini, sebelah sini. Nah, ya. Siapa? Geren juga, Geren sebelah sini. Abe, Charter. Kak Sem. Cici, nah sebelah sini. Oh, jangan juga sama. Boleh maju ke depan? Ya oke. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini adalah panitia ulang tahun kita Goal Sisi yang ke pertama. Ya, mari kita semua angkat tangan, kita doakan biar mereka menjalankan tugas dengan baik. Yang ngerti katakan amin. Oke, kita semua angkat tangan kita berdoa, yuk. Tuhan, namamu berdoa Tuhan malam hari ini, kami serahkan panitia ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap usaha yang mereka lakukan. Segala yang mereka rencanakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Person to person, orang per orang Tuhan kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan hikmat, akal, marifat surgawi, kemampuan, kesehatan, dan segala macam hikmat yang dibutuhkan dalam acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai kehidupan mereka Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang mereka rencanakan kami tahu, itu semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, kami serahkan teman-teman kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan dari mereka buat panitia yang sudah. Silakan kalau panitia, Irfan ada lagi yang mau dibicarakan? Terima kasih untuk Kak Esther yang telah mendoakan. Ada beberapa teman-teman yang Agak mungkin tengah sini, jangan terlalu minggir. Nah, ada beberapa teman-teman yang belum saya sebutkan namanya. J koordinator musik kita dan siapa? Itu Kak Kaleb. Oke, mungkin itu sekian dari saya teman-teman. Ada Basar di bawah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. oke. Ya, beri tepuk tangan dulu buat ketua panitia. Jadi selama 3 minggu ke depan, mereka akan melakukan promosi, kemudian nanti sependengaran saya yang agak sedikit mereka akan bikin basar tempat dan ada juga basar tempat dan basar antar ya, makanan ya. Nah, mohon teman-teman semua, Bapak Ibu semua, mari kita dukung sama-sama. Yang mau katakan yes. Ya, kita dukung sama-sama acara ini dapat berjalan dengan baik dan di tempat ini ada kemuliaan Tuhan di sini dan kita akan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya ingin semuanya kita dapat mendukung acara ini bersama-sama. Nah, itu pengumuman berikutnya. Pengumuman berikutnya, adik-adikku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ingin melayani di tempat ini. Silakan hubungi saya ataupun orang-orang Vero, Sherin, Yabes. Nanti ngomong, Kak saya mau ingin pelayanan tamborin, nari. Pasti kita akan jadwalkan. Ya. Nanti tinggal hubungin saja, pasti keluar jadwalnya. Nanti akan bergabung dalam grup pelayan, grup-grup Goal Sisi kita. Nanti akan diberitahukan siapa-siapa yang melayani. Persyaratannya apa? Yang penting ada hati untuk melayani. Kak, kalau misalkan begini Kak, saya ini belum dibaptis Islam, bagaimana? Tapi saya sudah dikatekisasi, sudah di sini, silakan melayani. Buat saya tidak ada masalah dengan itu. Kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Dari latar belakang denominasi gereja apapun. Yang mengerti katakan amin. Ya, ada pelayanan keyboard, drum, bass, gitar. Silakan yang mau melayani. Gitu ya, terbuka, tinggal ngomong. Gitu ya, nanti kalau misalkan Kak, saya ini pengen pelayanan, tapi suara saya lari kiri, kadang lari kanan. Itu nggak jelas, zigzag larinya Kak. Nanti ada coach dia yang akan latih kita untuk training vokal, supaya vokal kita dilatih dengan baik.
gitu ya. Jadi supaya nanti di depan di sini ada 5 suara 5 di sini, gitu ya. Ya, suara 5 gitu di sini. Nah, bagi adik-adikku sekalian yang ingin melayani, yang rindu untuk melayani, ayo. Ya, kapan lagi? Ada yang ngomong, Kak, tapi hidup saya belum beres, Kak, bagaimana? Saya masih begini, saya masih begitu. Ayo, kalau mau pelayanan kita sama-sama perbaiki hidup kita. Ya. Jadi jangan tunggu kita hidup kudus, susah kalau kita mau hidup kudus baru pelayanan, nanti di surga baru kita melayani. Tapi sembari kita melatih hidup kita dalam kekudusan, mari kita melayani. Yang ngerti katakan amin. Saya tidak dalam rangka mendegradasi arti pelayanan di depan mimbar, tetapi saya mau kita semua hidup untuk Tuhan. Kita semua punya waktu kita untuk Tuhan. Gitu ya. Jadi suatu saat nanti saya pengen semuanya di sini, kalau yang punya IG, malam Jumat ngapain? Ya latihan. Kan gitu masih. Gitu ya kan. Masa muda ngapain? Ya ikut Tuhan kan gitu. Sambil gambarnya lagi ibadah, lagi latihan kan gitu. Lebih cakep gitu. Biasanya seperti itu cepat dapat jodohnya. Ya. Gitu ya. Ini janji-janji juga gitu ya. Oke. Yang penting lagi buat kita semua, ya minggu depan kita ajak kita rekan-rekan kita, teman-teman kita untuk berkumpul, kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Ajak teman-teman kita gitu. Dan saya apresiasi semua, ayo kita tepuk tangan buat diri kita semua. Tepuk tangan, kenapa? Karena engkau orang Kristen yang tangguh, yang luar biasa. Dengan kondisi yang seperti ini engkau mau datang. Nah di gereja kita ada unik memang. Kita jarang sekali bicara berkat. Saya pendeta yang jarang bicara tentang berkat, tapi kita berbicara tentang pengajaran yang sehat. Saya juga jarang berbicara ngajarin rekan-rekan di sini. Kalau berdoa kita minta hujan jangan turun, tidak bisa. Kalau Tuhan mau turunkan pasti Dia turunkan. Sebaiknya kita minta supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi kita orang Kristen yang tangguh. Mau hujan badai, mau hujan apa, kita tetap datang ke gereja. Itu baru luar biasa. Amin. Ya, kita nggak perlu rubah keadaan kita. Kita yang berubah menjadi lebih tangguh. Kan gitu. Oke, itu sekian dari saya. Kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mengakhiri ibadah kita, saya jemput teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Tiada terukur kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih kepada-Mu Bapa.
untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mau bilang terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Suatu kesempatan, suatu kehormatan bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Kami masih boleh menikmati hadirat-Mu, kami masih boleh menikmati sukacita-Mu di tempat ini Tuhan. Karena cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini kami masih boleh berdiri, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan. Tetapi itu semua karena anugerah dan cinta-Mu yang begitu besar yang Kau berikan bagi hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa, sepanjang hari ini kami ditolong oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Apapun kegiatan kami yang telah kami laksanakan pada saat ini Tuhan, satu hal yang kami tahu, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam yang indah ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami telah memuliakan nama-Mu Bapa, biarlah setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa, berkenan bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kami. Kami mau bilang jangan pernah biarkan kami untuk berjalan sendiri Tuhan. Selalu ada bersama-sama dengan kami, pimpin sertai kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang kembali hadir bagi setiap kami Tuhan. Yang mengingatkan kami, yang menegur kami Bapa. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk para pelayan-Mu Tuhan, sama-sama kami berdoa di tempat ini. Yang telah mengambil pelayanan pada saat ini Tuhan, apapun bentuk pelayanan yang mereka ambil Bapa. Kami sungguh tahu dan yakin Bapa, Engkau yang akan memberkati setiap talenta, setiap potensi yang Kau berikan bagi kehidupan mereka Bapa. Terus Engkau maksimalkan setiap talenta dan potensi yang mereka miliki Bapa. Agar setiap hari mereka memuliakan nama-Mu Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, bagi teman-teman kami yang saat ini Tuhan tidak sempat hadir karena sakit. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang Maha Penyembuh. Dimanapun teman-teman kami berada Tuhan, Engkau hadir memberkati mereka. Apapun yang mereka konsumsi Bapa, diberkati oleh Tuhan. Setiap obat-obatan Bapa, perawatan yang mereka jalani Bapa, Engkau hadir bersama-sama dengan teman-teman kami Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin lalai Bapa, Engkau tegur mereka Tuhan, ketuk pintu hati mereka. Agar di minggu-minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama Tuhan di tempat ini memuliakan nama Bapa. Yang ada teman-teman kami yang mungkin sementara bertugas Tuhan di luar kota, kami berdoa Tuhan dari tempat ini, Kau Tuhan yang akan memberkati teman-teman kami. Apapun bentuk tugas mereka Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kami Tuhan, sebagai tugas kami sebagai mahasiswa Tuhan, sebagai anak kuliah. Bapak, kami mau berdoa Tuhan sama-sama di tempat ini Bapak. Kau mampukan kami, Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kemampuan Tuhan, hikmat yang daripada Engkau Tuhan menjadi milik dan bagian kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya dalam setiap proses perkuliahan kami, ada tangan Tuhan, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kehidupan kami. Biar kami melaksanakan kuliah kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan Bapak. Dari tempat ini Tuhan, saat ini juga Tuhan mungkin ada teman-teman kami saat ini Tuhan yang datang merindukan lapangan pekerjaan yang terbaik Tuhan, pekerjaan yang terbaik itu yang Kau siapkan bagi setiap kami yang ada di tempat ini Bapa. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Bapa, sungguh kami tahu bangsa kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan, bangsa kami ada dalam hati-Mu, bangsa kami ada dalam pikiran-Mu Bapa. Kami berdoa atas Indonesia, biar kedamaian dan hujan pertobatan terjadi di bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami mulai dari pusat dan kepada seluruh pelosok tanah air Bapa, diberkati oleh Tuhan. Biar tanggung jawab yang mereka emban Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biar mereka memimpin bangsa ini dengan jujur dan adil. Nama Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan buat tahun ini Tuhan, kami akan memasuki tahun politik Bapa. Engkau berkati setiap calon-calon Tuhan yang akan mencalonkan untuk Tuhan memimpin bangsa kami Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya pemimpin yang terbaik, pemimpin yang tepat Tuhan, Engkau yang akan menyediakan bagi bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar pemimpinan yang akan terpilih Bapa diberkati oleh Tuhan. Mereka memimpin bangsa ini dengan jujur Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Biar setiap para Tuhan ketika kami memilih Tuhan, biar kedamaian terjadi Tuhan di bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan, di bangsa kami Tuhan, secara khusus di gereja kami, di GBI Oikumene Bapak. Kami yakin dan percaya penuaian besar-besaran Tuhan terjadi di gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat Tuhan, jiwa-jiwa akan datang di tempat ini Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, mengangkat tangan dan akan mengaku bahwa Engkau Tuhan satu-satunya Juru Selamat kami Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk persiapan ulang tahun Gold CC nanti Bapak. Mulai dari tempat ini Tuhan, saat ini Bapak, kami berdoa Tuhan segala apa yang kami butuhkan Tuhan, Engkau Tuhan yang akan mencukupkan Bapak. Setiap dana-dana yang akan kami butuhkan diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan, dari tempat ini Tuhan kami berdoa juga untuk talent kami yang kami hadirkan di tempat ini Tuhan. Biar talent kami membawa berkat bagi kota ini Tuhan. Secara khusus bagi gereja ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang akan melaksanakan ujian Bapak. Apapun bentuk ujian yang akan kami lalui Bapak. Kami sungguh yakin dan percaya ada tangan Tuhan. Dan ada Tuhan yang menyertai kami. Engkau berkati kami Tuhan. Berikan kami ketenangan, hikmat. Biar kami menjawab soal-soal dengan ujian kami dengan benar Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Terkhusus Bapak kami berdoa untuk kedua orang tua kami, mama bapak kami Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada Tuhan, apapun pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka Tuhan. Tidak banyak yang kami minta Tuhan, tetapi Engkau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Agar mereka dapat melihat kami sukses Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kegiatan GBI Oikumene Tuhan. Seminggu yang akan datang, biar Engkau Tuhan yang akan memberkati. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Ibu Gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan di masa tuanya diberkati oleh Tuhan. Biar sukacita yang daripada Engkau Tuhan menjadi milik Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Kesehatan yang ekstra Tuhan Kau berikan bagi Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Pastor Ezra Bapak. Dimanapun Pastor Ezra melayani Tuhan, apapun pekerjaannya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun dia berdiri melayani Engkau Tuhan yang akan memberkati. Dan Engkau Tuhan yang akan mengurapi Bapak. Biar melalui kehidupan Pastor Ezra banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kak Debbie sebagai pasangan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Anaknya Dev Tuhan diberkati oleh Tuhan. Masa depan keluarga ini dalam tangan-Mu Bapak. Anggur yang baru terus Engkau curahkan bagi kehidupan keluarga di tempat ini Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah raya kami, untuk ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua. Tuhan terus biar ibadah kami Tuhan semakin memuliakan nama-Mu Bapak. Dan hadirat-Mu Tuhan terus terjadi dalam ibadah kami. Ini menjadi doa kami Tuhan, ini menjadi harapan kami. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang mendengar dan Engkau Tuhan yang menjawab Tuhan. Mari teman-teman semua kita mau berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk bersatu dulu sejenak. Setelah itu jangan pulang dulu. Di bawah sudah disiapkan hidangan kita untuk kita menghangatkan badan bersama-sama, untuk kita berfellowship bersama. Dimohon jangan pulang dulu. Silakan. Asa dan letih lesu,
Ayo. Ayo naik di atas saya, di belakang saya masih kosong semuanya. Abe, siapa? Naik di atas. Geral, di belakang sini masih kosong. Yabes, Pati, Pak Ketua Panitia dan Wakil, ayo. Nah, ya. Blessing. Sini Blessing, naik di sini, sini. Sini Blessing. Nah, situ naik di belakang. Nah, oh, oke. Belakang. Lima. No, 1, 2, 3 ya. So when the tears come, don't try and stop 'em. You can let them out, just let them fall. 1. I know you're not brave, though your heart is Oke, jangan pulang dulu. Di bawah sudah ada don't have to hidangan say yang menanti. a word, just let them talk. Ya, di bawah jangan lupa ada kebab yang sebaiknya kita beli. Can be Sebaiknya. Cek. Yang merasa kehilangan apa Kak? Kunci motor ada di Kak J. Siapa tuh?